Ya, saudara, peredaran narkoba seakan tak pernah ada habisnya. Meski polisi gencar memberantas narkoba, namun hingga kini narkoba semakin mudah ditemui. Ironisnya, para pengedar kini meracuni kaum remaja hingga membuat mereka kecanduan narkoba. Lalu bagaimana cara agar seseorang, khususnya para remaja, terhindar dari jerat narkoba? Berikut segmen Kasbuser Info Kriminal. Saudara, narkoba bukanlah hal baru di telinga kita. Hampir setiap hari, narkoba ini disalahgunakan atau diedarkan oleh para bandar. Ironisnya, para bandar narkoba kini juga mengincar kaum remaja untuk dijadikan pangsa pasar mereka. Lalu bagaimana cara kita, khususnya kaum remaja, untuk terhindar dari narkoba? Kita simak dalam Info Kriminal bersama saya Agisa Febila dan Kemal Prasetya berikut ini. Mendapat laporan masyarakat adanya sekelompok remaja yang sedang memakai narkoba di pinggir Jalan Raya Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, Satreskrim Polsek Durensawit mendatangi lokasi. Dari tempat ini, polisi mengamankan 3 remaja saat sedang memakai narkoba. Untuk menghilangkan barang bukti, ketiga remaja ini bahkan sempat membuang barang bukti ke saluran air. Nih, semua ambil. Ambil lagi papirnya. Dari ketiga remaja ini, diamankan 1 klip narkoba jenis tembakau sintetis dan kertas untuk melinting narkoba. Selanjutnya, ketiga remaja beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satres Narkoba Polres Pandeglang menangkap 8 tersangka pengedar sabu-sabu dan obat terlarang yang kerap mengedarkannya di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 17 gram sabu-sabu dan obat-obatan terlarang jenis eksimer sebanyak 3.189 butir. Selain itu, polisi juga menyita 8 ponsel dan 2 timbangan. Dalam aksinya, ke-8 tersangka ini mengedarkan narkoba dengan cara bertransaksi melalui telepon. Dan setelah deal, narkoba yang dibeli ditaruh di tempat yang sudah ditentukan. Ironisnya, para tersangka memasarkan narkoba yang mereka jual, menyasar juga kepada anak sekolah. Telah mengamankan 8 tersangka yang diduga sepelaku pengedar narkotika jenis sabu dan obat-obatan yang dilarang izin edarnya. Di antaranya yaitu BL, kemudian JH, inisial BY dan EM. Ini adalah 4 orang yang diduga sebagai pengedar narkotika obat-obatan yang dilarang. Kemudian saudara RZ, saudara AT, AO, dan EN, ini adalah orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Udah berapa lama? 1 tahun. Oh, itu dijualnya per tablet atau per ini? Per tablet. Berapa itu harganya? 100.000. Ngambil Cibeliung. Ngambilnya berapa? Ngambilnya 400 butir. Terus dari sana berapa harganya? Satu tablet berapa? Tablet 80.000. Untungannya berapa? Untungan berapa? 20.000. Kekhawatiran masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba semakin nyata. Belum lama ini, Bareskrim Polri menemukan laboratorium hashis pertama yang terbesar di Indonesia dan ada di kawasan Badung, Bali. Hashis adalah produk turunan ganja berupa bubuk atau padatan yang umumnya digunakan pecandu narkoba dengan cara dihisap menggunakan cangklong, bong, ataupun dikunyah. Barang bukti yang diamankan polisi juga tergolong fantastis. Di antaranya hashis padatan kemasan emas dan perak sebanyak hampir 31 kg, 35.000 lebih pil Happy Five, 765 cartridge hashis cair, 270 kg hashis bubuk, 107 kg bahan baku Happy Five, 7 kg bubuk ganja, batang ganja kering 10 kg, dan banyak lainnya. Agar tidak mudah terendus polisi, laboratorium dibuat berpindah-pindah.
Selama 2 bulan berproduksi, laboratorium yang dikendalikan tersangka berinisial DOM yang masih buron mampu memproduksi hashis berbagai jenis dengan nilai fantastis, lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dalam kasus ini, polisi menangkap 4 tersangka, sementara 4 lainnya masih buron. Hashis cair, kemudian juga Happy Five, itu nilainya cukup fantastis, sekitar 1,5 triliun. Kemudian rencananya akan diedarkan di Bali dan Jawa serta beberapa tempat lainnya, termasuk juga nanti akan dikirim ke luar negeri. Dan terutamanya ini akan diproduksi secara masif. Masih ada mesin pencacah ganja yang belum dipakai. Kemarin masih tersegel dengan kayu, papan kayu. Kemudian ada mesin-mesin destilasi yang memang belum dipakai juga. Ini mengindikasikan bahwa ada rencana mereka untuk memproduksi ini dalam jumlah yang lebih besar lagi, khususnya menghadapi perayaan Tahun Baru. Maraknya peredaran narkoba yang dibongkar polisi seakan tak ada habisnya. Mulai dari pengedar kelas teri hingga kelas kakap sudah diungkap. Namun bak mati 1 tumbuh 1000. Para pengedar narkoba seakan tak pernah kehabisan akal untuk terus meracuni masyarakat. Apalagi para pengedar kini menyasar para remaja. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia. Penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi ke depan bangsa ini. Karena seseorang yang ketergantungan dengan narkoba akan merasa ketagihan atau sakau. Ada beberapa tips agar remaja terhindar dari jerat narkoba. Yang pertama adalah menolak ajakan teman. Jika ada teman yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba, tolak ajakan tersebut. Karena jika seseorang menerima ajakan teman tersebut, maka bisa kecanduan narkoba. Karena para pecandu biasanya berawal dari coba-coba. Lalu yang kedua adalah kendalikan stres dengan baik. Cara ini dapat sangat membantu seseorang untuk terhindar dari serangan bahaya narkoba. Kebanyakan orang yang mengkonsumsi narkoba rata-rata dari kalangan masyarakat yang tingkat stresnya sudah tidak bisa dikendalikan dengan baik. Jika stres, Anda bisa mencari kesibukan lain, mungkin dengan ngopi bareng teman-teman. Tapi ingat, tanpa narkoba. Lalu yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri karena rata-rata orang yang mengkonsumsi narkoba memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Tak perlu muluk-muluk, cobalah untuk melakukan berbagai hal yang bisa menyenangkan diri sendiri setiap harinya agar kepercayaan diri Anda terus meningkat. Lalu yang keempat adalah kenali resiko dan efek samping yang akan dialami apabila mengkonsumsi narkoba. Dampak pemakaian narkoba bagi tubuh sangatlah fatal dan mengerikan. Bahkan efeknya bisa berkepanjangan. Sekali saja seseorang menyentuh narkoba, maka akan sangat sulit lepas dari narkoba. Dan yang terakhir adalah pahami sanksi yang akan dikenakan bagi pengguna narkoba. Di Indonesia, bila seseorang ditangkap sebagai pengguna narkoba, maka bisa terancam hukuman 4 tahun penjara hingga denda 10 miliar rupiah. Sementara bagi pengedar narkoba, ancaman hukuman mati di depan mata. Perang melawan narkoba sejatinya bukan hanya sekedar slogan dan harus dibuktikan dengan upaya hukum yang nyata dan tegas serta berkeadilan. Menjaga generasi muda dari pengaruh narkoba sama saja dengan menjaga masa depan bangsa. Demikian info kriminal kali ini, saya Agisa Febila dan juru kamera Kemal Prasetya pamit undur diri, sampai jumpa.